Kung Fu Panda akan selalu menjadi salah satu franchise favorit gua. Ini gua nggak ngomongin cuman animasi doang ya. Bahkan kalau misalnya gua harus compare sama live action gitu ya, franchise-franchise kayak MCU atau Lord of the Rings, Harry Potter dan lain-lain. Kung Fu Panda itu adalah salah satu yang paling favorit gua dari gua zaman masih kecil gitu ya, sampai sekarang pun gitu. Ya mungkin kalian udah banyak yang tahu kalau misalnya gue tuh backgroundnya martial arts juga ya, karena gue ikut wushu dari gue masih SD, dari kelas 1 SD, dari umur 6 tahun gitu. Makanya entah kenapa gue relate banget sama Kung Fu Panda ini yang memang ngomongin kung fu gitu ya. Banyak martial artsnya, banyak komedinya, lucu banget dari kecil gue tonton. Dan memang film pertamanya itu akan selalu menjadi ya top 5 film animasi terbaik sepanjang masa, maybe. Top 5 pasti masuk sih kalau menurut gue ya, top 5 ya. Karena memang gila men, legend banget ceritanya, keren parah. Film keduanya still okay, masih bagus. Film ketiganya yang menurut gue kayak ada semacam penurunan lah. Mungkin banyak di antara kalian yang bilang, ah enggak abang, film ketiganya menurut gue keren kayak gitu-gitu. Ya tapi buat gue dari segi pecinta film ya, film ketiganya kayak wah udah mulai drop gitu. Tapi masih enjoyable. Sampai muncullah film keempat yang bakal kita bahas kali ini, yang menurut gue welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa, reviewnya non-spoiler. Jadi kalau kalian belum menonton film yang satu ini yang bakal kita bahas, nggak apa-apa nonton review gua dulu, karena tanpa spoiler baru nanti mungkin kalian bisa nonton filmnya kalau kalian tertarik. Atau bisa juga kalau misalnya kalian udah nonton filmnya baru ke video gua, kita bahas bareng-bareng, kita diskusiin. Yang bakal kita bahas adalah film Kung Fu Panda 4. Gila ini. Ya, tadi gua udah bahas, ini franchise yang udah pasti banyak ditonton. Bahkan ini kan tayangnya di hari Minggu ya. Di hari Minggu gua nggak sempat nonton hari pertama karena ya lu tau sendiri, hari Minggu buset langsung merah semua pak kursi bioskop pak gitu. Jadi ya gue nonton di hari Senin ini ya. Dan tentunya gue menonton film ini dengan hati yang sangat-sangat gembira. Karena kita tahu sendiri Kung Fu Panda terakhir itu Kung Fu Panda 3 di tahun 2016 bos. Jadi kira-kira ya udah hampir 8 tahun gitu gue nungguin dari Kung Fu Panda 3 baru ada film keempatnya gitu ya. Emang gue yakin di set ya satu film yang punya cerita simple setengah mampus, tapi impactnya juga mampus-mampusan. Dalam arti nggak lain, nggak bukan pengaruh dari voice actor dari film Kung Fu Panda 4 ini. Ya kita tahu sendiri, Po dari dulu. Yang di tahun kemarin tuh gue baru tahu ternyata ada loh film Kung Fu Panda 4 gitu ya. Dan gue cukup excited meskipun gue juga udah sempet kritik abis-abisan gitu ya di shorts. Gue inget banget di tahun kemarin gitu ya, pas gue tahu wah ada villain kayak gini, kira-kira cerita sinopsisnya bakal kayak gini. Gue udah mulai kayak money milking lagi gitu kan. Ya itu yang gue sayangkan. Tapi tetap aja gue tetap excited karena gue salah satu pecintanya Kung Fu Panda. Karena gue inget banget tuh ya, pas gue bikin shorts dulu tuh yang gue kritik Kung Fu Panda, langsung jari-jari jahanamnya netizen itu kan langsung komen-komen, lu mah nggak jelas lu. Udah lah, orang kita suka Kung Fu Panda ya kita pasti nonton lah. Nonton aja lah bang, gak usah banyak. ya pasti gue tonton, orang gue fansnya. Tapi kan beda kritikan sama fans, itu kan kayak two different things lah. Makanya itulah yang bakal kita bahas. Dari sini gue kan akan membahas sebagai seorang reviewer yang akan memberikan sebuah objektivitas dalam review yang bakal gue berikan ke kalian. Oke, gue pengen mungkin kasih tahu dulu ke kalian ini sinopsisnya tuh kira-kira apa buat kalian yang belum tahu ceritanya. Ini akan menceritakan si Po yang mungkin di Kung Fu Panda 3 kalian udah ngerasa dia udah kayak wow di peringkat paling atas lah, udah kayak udahlah dia nggak ada yang bisa kalahin, udah di paling atas. Ternyata si Po ini bukan paling atas gitu. Ternyata di film ini dia harus naik tingkat lagi. Lah jadi apa bang? Ya jadi spiritual leader. Nah ini dia diminta nih sama si Master Shifu ya. Cuman di awalnya kayak aduh gue nggak mau lah, gue masih mau jadi Dragon Warrior gitu kan. Cuman ya emang dia katanya gara-gara Master Oogway suruh dia ya dia harus jadi spiritual leader gitu, naik tingkat. Nah artinya menyisakan satu slot kosong nih untuk Dragon Warrior-nya. Karena kan sekarang Dragon Warrior dipegang sama Po gitu kan. Nah karena misalnya si Po mau jadi spiritual leader ya Dragon Warrior harus dicari lagi nih. Nah makanya di sini dia bertujuan untuk mencari nih siapa penggantinya gitu. Meskipun dia sebenarnya nggak mau digantiin ya, dia mau tetap jadi seorang Dragon Warrior. Tapi di saat yang bersamaan ketika dia lagi ragu, lagi bimbang ya kan, muncullah sebuah villain baru gitu ya, seekor bunglon nih, The Chameleon. Yang memang ya mungkin kalian kalau denger The Chameleon pasti udah kayak kebayang lah kira-kira powernya seperti apa gitu kan. Kayak bunglon kan kalau dalam film itu biasa animasi pastilah nggak jauh aja kekuatannya kayak ya di dunia nyata. Bunglon itu kan punya kemampuan mimikri ya kan, kulitnya bisa berubah pigmentnya itu kan sesuai dengan keadaan sekitar
sekitarnya gitu. Nah, ya kalau misalnya di animasi biasa jadi invisible gitu kan, kayak misalnya di Monster Inc si Randall, lihat ya, Randall kan bisa jadi hilang gitu kan, bisa berubah jadi siapa gitu. Nah, ya kadang-kadang juga bisa berubah bentuk lah yang udah terlalu imajinatif kan begitu. Nah, salah satunya ini, The Chameleon yang di sini dianggap sebagai sosok yang sangat berbahaya, punya kekuatan sihir. Nah, ini aja sebenarnya udah aneh dari premis cerita itu kayak ya aduh, kenapa harus main sihir gitu, Pak? Ya gue tahu nih, karena kita ngomongin villain tingkatannya. Nanti gue juga bakal bahas masalah villainnya juga. Nah, cuma ya itu singkat cerita gitu aja deh ya. Pokoknya si Po ini ya harus ngelawan villain baru yang lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi. Sementara dia juga harus mencari penerusnya dia, Dragon Warrior selanjutnya gitu. Dan ya udah, kita langsung mulai aja pembahasan kita dari mungkin kalian udah dapat gambaran kira-kira ini tentang apa ceritanya. Cuma ya mungkin gue mulai dari hal-hal yang gue suka dulu, yang positifnya dulu ya. Kayak apa yang membuat gue kayak tertarik untuk menonton ini gitu. Ya udah jelas ya, dari pertama kali gue nonton ini ya, visualnya gue perhatikan gila men. Ya dari visualnya, animasinya, 3D-nya itu memang ya peningkatannya sangat terasa. Karena lagi-lagi kan 2016 terakhir ini udah hampir 8 tahun. Kalau misalnya peningkatannya nggak signifikan, wah kacau juga sih ya. Pastilah lu lihat dari bulunya tuh, gue lihat bapaknya si Po tuh, si Lee ya kan, Lee Shang tuh, bulunya itu buset detail banget gitu. Bener-bener beda banget sama Kung Fu Panda 3. Apalagi umur 1 tuh yang masih animasinya masih kayak kesan 3D belum kerasa banget. Dan selain dari renderan animasi 3 dimensinya yang sangat-sangat memanjakan mata gue banget gitu ya, dari sisi telinga juga sama, gue sangat-sangat termanjakan, terutama karena scoringnya. Anda tahu lah ya siapa pemusik di balik Kung Fu Panda ini dari zaman bahla, the one and only yang baru gue puji-puji abis-abisan di film yang baru gue review kemarin. Ditonton review Dune 2 ya, siapa? Hans Zimmer. Dia bisa bikin film se-realistis Dune, imersif Dune gitu. Tapi dia juga bisa membuat film animasi seringan Kung Fu Panda, selucu, sebuat anak-anak Kung Fu Panda. Tapi musiknya itu juga bisa memanjakan telinga kita. Memang dari dulu nih orang tuh emang kayak nggak ada obat aja sih. Ya komposer yang satu ini kita lihat aja. Maksudnya gue dari pertama kali nonton di openingnya, nanti kalian perhatikan musiknya lagi-lagi kita dibawakan tim song utamanya Kung Fu Panda lah, tim song utamanya Po yang judulnya Hero, tau nggak? Lu kalau dengerin musiknya Hans Zimmer Hero itu ya, lu kayak bisa kayak ngelakuin apa aja. Lu bisa jadi punya kemampuan super, lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau gitu. Teret gitu kan. Ya gue juga nostalgia karena gue inget banget kayak dari kecil kan gue sering perform. Karena gue dari kecil kan wushu tuh, ya kan. Karena wushu itu kan sering perform tuh, kalau apalagi Imlek gitu kan. Nah perform tuh biasa lagu atraksinya tuh lagunya ini, Hero-nya si Hans Zimmer ini. Teret deng deng deng. Pakai trompet kan. Gila, itu kayak keren abis gitu. Ya Hans Zimmer bisa menciptakan musik seperti itu yang mengelevate suasana, membuat kita tampak seperti hero, tapi dia juga bisa membuat lagu yang mellow ketika ya ini salah satunya Oogway Ascends, kalau kalian tahu tuh. Pakai Chinese flute gitu kan. Gila itu, dengan abis itu string bassnya masuk, crescendonya, gila itu mellownya berasa gitu loh. Hero bisa, mellow bisa. Terus abis itu kalau misalnya lu lihat di Kung Fu Panda 3, dia bikin main theme songnya si antagonis utamanya si Kai itu yang teng teng tereng, teng teng tereng. Itu kan kayak kerasa anjing ini musuh utamanya gitu loh. Ya jadi kayak dari musiknya udah dari Hans Zimmer ya udah pasti bisa membuat kita nyaman sekali menonton film Kung Fu Panda 4 ini. Ya mau ceritanya kayak gimana pun tetap lu denger musiknya pasti enak gitu kan. Dan selanjutnya selain dari musiknya, ya kekuatan utamanya udah pasti dari karakternya. Ya terutama ya protagonis utama kita Po itu memang menjadi kekuatan utama dari film ini, yang kayak kalau dia bisa mendeliver emosi ke penonton, kita pasti langsung ikut ke bawah suasananya gitu. Gak lain gak bukan pengaruh dari voice actor dari film Kung Fu Panda 4 ini. Ya kita tahu sendiri, Po dari dulu Jack Black udah nggak pernah salah lah. Nih orang tuh kalau ngelawak gitu udah pasti lucu gitu. Lu kalau misalnya lihat interviewnya Jack Black gitu kan, di kehidupan nyata pun ya memang dia orangnya kocak banget, komedinya dapet banget gitu. Makanya ketika dia jadi Po memang dia udah nyatu sama karakter Po-nya itu. Jadi kalau misalnya skripnya garing gitu ya, skripnya misal jelek gitu ya penulisannya ya, tapi dia
pasti bisa somehow gitu ya membuat penonton ketawa juga pada akhirnya gitu. Apalagi didukung sama kalau misalnya skripnya bagus, skripnya juga lucu, dan memang berhasil kok di Kung Fu Panda 4 tetap mendeliver komedi-komedi yang fresh gitu ya. Tetap bisa. Ditambah lagi di sini kita kedatangan tamu, bisa gue bilang deutragonis ya kan, protagonisnya Po, deutragonisnya namanya Chen nih ya, sosok rubah yang diperankan sama si Awkwafina ya. Awkwafina memang udah melejit sekali namanya ketika dia main di film Shang-Chi lah, ketika dia banyak juga jadi voice actor dubbing ya kan, di filmnya Raya and the Last Dragon dia jadi si Sisu tuh naganya kan, atau misalnya di The Little Mermaid live action kemarin kita lihat dia jadi Scuttle, si Scuttle tuh yang burung gitu kan ya. Lu nggak usah ngelihat di Google cast namanya, lu dari denger suaranya lu udah tahu itu suaranya Awkwafina yang cempreng-cempreng kayak gua begini, yang maksudnya udah ikonik lah suaranya dan lucu kan pasti kan. Best crooks and criminals live here. You're a wanted criminal? You sound surprised. Is it Lu bayangin aja Awkwafina dikombinasiin sama Jack Black itu udah mantep sekali gitu ya. Apalagi di sini ya dari sisi karakter utama kita lucu, tapi sisi villainnya lumayan mengerikan dan diperankan oleh Viola Davis yang waduh, ini sih aktris kelas dewa mampus ini ya. Aduh, dia selalu bisa membuat gua kayak bulu kuduk gua merinding gitu kalau dengerin dia acting gitu. Lu bisa lihat kayak misalnya gue udah pernah bilang kan dia di film Fences itu ketika dia marah-marah sama suami yang selingkuh itu sampai ingusan gitu, itu ih gila, ngerinya ngeri mampus gitu. Atau misalnya dia sebagai di film superhero pun ya, sebagai Amanda Waller dia ngomong stand down, cuman ngomong satu kata begitu stand down, langsung kayak itu langsung kayak kita yang penonton kayak ikut kayak aduh gitu loh ya. Atau misalnya di sini juga ada Bryan Cranston, mungkin kalian nggak banyak yang nyadar ya, dia sebenarnya udah main di film Kung Fu Panda 3 juga. Jadi sebagai siapa ya, Li Shan tuh, sebagai bapaknya si Po yang panda itu juga. Makanya ketika nanti lu perhatiin di film-film ini kayak ada beberapa scene misalnya si Li Shan tuh kayak pura-pura menjadi intimidatif ya, itu kerasa banget kayak si bapak Walter White, si Heisenbergnya berasa gitu ya, dari suara intimidatifnya gitu. Jadi dari segi voice actornya udah nggak ada masalah, semuanya perfecto, Mamma Mia Lezato dari dulu Kung Fu Panda selalu kayak gitu ya. Dan ya kalau misalnya gue harus puji lagi, bagian kreativitas di film ini juga cukup meningkat ya, ditambah dengan binatang-binatang yang cukup unik yang nggak pernah ada di film sebelumnya. Kayak misalnya di sini ada satu karakter yang kayak burung pelikan ya, tapi dia kayak udah satu tubuh sama ikan gitu. Jadi kalau kalian tahu burung pelikan itu kan parunya kan dia kayak cekongan begini kan, ada isi wadah untuk isi ikan gitu kan. Nah di sini kayak mereka jadi satu gitu, ada ikannya yang ngomong, burung pelikannya jadi kayak badannya jadi kayak robotnya gitu. Itu lucu sekali, imajinasinya lumayan cukup tinggi. Ada juga Terenggiling misalnya, Terenggiling yang kalian tahu ada armor gitu kan, bisa grrrr gitu kan, keren banget. Dan memang animasinya tadi gue udah bilang meningkat drastis, ditambah sinematografinya. Kalau misalnya kita ngomongin martial arts, kung fu gitu ya, wah itu harus mainin banget. Mau animasi serenderan, seindah apapun, kalau misalnya koreografinya nggak keren gitu ya, penggunaan angle-angle-nya kan di sini banyak banget, ada long shot one take gitu kan, long shot gitu, kayak itu keren parah. World buildingnya di sini kan kayak di Juniper City namanya nih ya. Itu keren banget tuh, bisa lihat dari segala sisi binatangnya seperti apa, dari atas drone shot, dari macro shotnya, habis itu banyak juga penggunaan yang lebih ke arah komikal gitu, makanya dibuat lebih dramatis, komedinya lebih nampol lah istilahnya. Ya kocak, pas bagian kocaknya lucu, pas bagian fightingnya bener-bener keren abis. Dari segi teknis mah gue nggak mau ada masalah apa-apa sih ya. Dari dulu Kung Fu Panda udah di tangan DreamWorks ya, kalian tahu sendiri kan DreamWorks kan ya keunggulan dari dulu seperti itu, visualnya keren gitu kan, animasinya dewa mampus dibandingkan Pixar. Kalau Pixar kan gue udah pernah bahas tuh. Kalau kalian pengen cek pembahasan gue antara DreamWorks vs Pixar, cek nih videonya nih ya, ditonton langsung videonya ya. Di situ kan gue kasih tau kalau Pixar tuh dari emosinya lebih berasa, kalau DreamWorks lebih ke animasinya gitu. Ya memang Kung Fu Panda berhasil di situ, tapi nah ini dia waktunya kita masuk ke kritikannya nih. Apa sih sebenarnya yang kenapa gue di opening tadi kayak gue kayak aduh jadi kurang banget gitu ya. Jujur ya, kalau misalnya gue harus kasih kesimpulan untuk film Kung Fu Panda, gimana bang? Kung Fu Panda 4 kurang banget gitu. Kayak kenapa ya? Karena buat gue permasalahannya ada di plot cerita. Ini yang memang gue udah wanti-wanti, gue udah prediksi dari awal, dari tahun kemarin udah kelihatan kalau misalnya lu bikin Kung Fu Panda 4 dengan plot cerita villain yang bisa berubah jadi villain lama, itu kan kayak ya lu namanya apa ya istilahnya, lazy writing sih jatuhnya. Film zaman dulu kenapa bisa bagus-bagus? Kenapa dibandingkan film sekarang kenapa lebih kerasa mantap gitu film zaman dulu? Karena di kala keterbatasan visual effect, teknologi terbatas kan,
Artinya mereka harus cari cara nih, putar otak supaya dari keterbatasan itu menjadi lebih hebat. Artinya mereka harus lebih kerja keras lagi, mereka harus lebih mampus-mampusan lagi menciptakan cerita yang lebih mantep, menciptakan angle sinematografi yang lebih keren supaya menimbulkan kesan yang bagus gitu loh. Ya, nah Kung Fu Panda ini gua ngerasa ya meskipun segi animasi meningkat jauh, tapi jadinya ceritanya memang mulai habis ini. Karena lagi-lagi buat gua Kung Fu Panda itu kan ya IP yang bukan jangka panjang, bukan long run gitu kan, yang bukan yang lore-nya dalam gitu kan. Kayak istilahnya ibarat Avatar gitu kan. Avatar kan animasinya Amerika yang memang lore dalam, mungkin itu memang series. Jadi kayak sampai di komik-komiknya juga gila lu Avatar bisa pelajari segila itu gitu kan. Cuman kalau misalnya Kung Fu Panda ini memang gua yakin di set ya satu film yang punya cerita simple setengah mampus tapi impact-nya juga mampus-mampusan, dalam artian heartwarming sekali, indah banget. Ya simple aja kan, cuman satu ekor binatang panda yang kayak out of nowhere kita nggak pernah kepikiran kalau misalnya panda ini bisa kungfu gitu kan. Kan dia gendut, ya bulat gitu dibandingkan ada Furious 5, ada harimau, ada ular, ada monyet yang memang notabene tuh binatang-binatang bisa bertarung gitu. Sedangkan ya panda sebagai karakter utama yang lucu, yang konyol, yang tolol ibarat, tapi dia dicus sama Master Oogway dengan cara yang tidak lazim. Tiba-tiba dia masuk ke itu kan. Kalian ingat tadi film Kung Fu Panda 1 ditunjuk begini kan, ya kan, yang sampai Master Shifu enggak lu salah nih Master Oogway gitu kan. Tapi dia harus belajar gimana cara menerima nih. Ya inilah pilihannya, dan bener dia akhirnya memang the chosen one gitu loh. Yang akhirnya dia harus menjadi Dragon Warrior, dia akhirnya buka scrollnya itu ternyata nggak ada, nggak kosong. Ini apa nih? Si Tai Lung juga bingung kan. Ternyata itu gambaran refleksi dirinya sendiri. Dan itu filosofinya tuh itu dalam banget. Itu indah banget ceritanya. Bener-bener simple begitu loh. Ya menurutku ini cuma satu film yang simple, yang memang bisa merubah jalannya perfilman ke depannya gitu. Ya inilah Kung Fu Panda yang memang keren parah. Cuman ketika dibikin film keduanya, it's okay. Karena memang mau mengambil cerita Kung Fu vs senjata gitu kan. Kalau kalian ingat di Kung Fu Panda lawan Lord Shen yang memang dia punya meriam gitu kan. Kung Fu udah old fashion lah, kita pakai senjata lah sekarang. Itu kan menarik meskipun udah tidak se-original yang pertama tuh ya, tapi tetap aja maksudnya kayak ya menambah another layer ceritanya gitu. Nah film ketiganya yang buat gua kayak ya lu udah mau ngomongin spiritual gitu ya, Master Oogway dengan villain utama yang dulunya temennya rivalnya Master Oogway si Kai. Ya mungkin orang suka keren gitu kan, Kai teng teng tereng ya kan, tim songnya emang keren banget. Cuman ya sekedar keren-kerenan. Mungkin orang ngeliat Kung Fu Panda keren-kerenan, oke memang keren, tapi maksudnya gua ngerasa Kung Fu Panda itu lebih dari itu di film pertamanya gitu ya. Legend sekali, indah sekali. Cuman ya film ketiga masih bisa gue terima sebagai ya itu pamungkasnya, kayak klimaksnya ini perjalanan dia. Kalau kalian ingat ending sini juga ketika dikasih tongkat sama Master Oogway yang dibawa lagi nih tongkat ini kan, udah selesai buat gue. Tapi kenapa harus dibikin film keempat yang kelihatan banget ceritanya tuh abis, bener-bener abis, seabis-abisnya. Dan ini cerita yang dipakai di sini template sekali. Lu bakal ngeliat ada satu plot twist yang plot twistnya juga template mampus gitu. Kayak ya ibarat ini berkali-kali udah ada cerita model-model begini, ya udah lu pakai aja. Cuman ya apakah dengan cerita template ini jadi film yang busuk, yang sampah? Enggak gitu. Karena balik lagi, karena tadi animasinya keren, voice overnya juga, voice actornya juga keren-keren. Jack Black bisa membuat komedi yang bagus, fresh. Gue juga beberapa kali ketawa. Jadi memang fresh sebagai film yang ya ibarat film-film pulang kerja lah gitu loh. Ya ringan, asik, seru, tapi maksudnya kayak gue udah nggak dapet tuh esensi inti ceritanya gitu. Nah ini yang gue takutin. Nah untuk film animasi ke depan yang udah mulai mau dimiliki-miliki terus, apalagi Frozen, lu lihat aja nih. Lu kan gue udah bilang kan, prediksi gue nih Frozen bakal mampus sudah nih di film-film. Kayak lu mau bikin film ketiga, mau bilang keempat gitu, kayak lu siap-siap aja nih kalian ya. Apalagi ditambah fan service-nya yang mampus-mampusan ya. Mungkin kalau kalian yang udah baca sinopsisnya kan kalian udah dapat lah gambarannya. Lu lihat dari posternya aja udah kelihatan ada Tai Lung di sini kan. Ya Tai Lung ini kan udah ibarat tuh kayak Tobey Maguire sama Andrew Garfield yang ada di film Spider-Man No Way Home gitu. Yang gue juga lumayan kritik gitu ya. Orang bilang keren banget Spider-Man No Way Home. Enggak, buat gue biasa aja. Ya sebagai pecinta Spider-Man gue suka banget karena ini kan karakter yang udah lama nih. Ini favorit gue, Tobey Maguire. Oh my god, masa kecil gue, pahlawan masa kecil gue. Dibalikin ya gimana seneng. Tapi secara objectively, apakah itu film bagus ya? Bagus ya, biasa aja gitu, mediocre aja. Nah sama aja, maksudnya kayak Kung Fu Panda juga, lu mau ngebawa-bawa villain lama dengan istilahnya itu bridgingnya ya, bridgingnya pakai seekor bunglon yang bisa berkamuflase, bisa berubah dengan kekuatan sihirnya. Dia bisa ngambil kekuatannya jadi si Tai Lung yang memang ya balik lagi, Tai Lung itu kalau lu nanya gue ya, bang siapa villain terbaiknya Kung Fu Panda? Buat gue Tai Lung, no debat. Gue nggak mau debat sama siapapun. Lu kalau mau favorit gue siapa? Memang mungkin Lord Shen kalau favorit
karena menurut gue keren banget Lord Chen ya, dengan apa bulu-bulunya, pisaunya, tombaknya keren banget. Gaya berantemnya tuh keren parah gitu. Mungkin kalian bilang keren, tapi ya kalau buat gue biasa aja. Cuman maksudnya kalau kita ngomongin villain antagonis, kita butuh yang lebih dalam dari itu. Kompleksitasnya, pendalaman karakternya, apa dibalik itu, backgroundnya seperti apa. Ya Tai Lung menurut gue paling mantep dibandingkan yang lain gitu ya. Unik kan, maksudnya di zaman tersebut kan Kung Fu Panda 1 kan 2008 kalau nggak salah ya. Di zaman tersebut ya film apa sih yang menggunakan pendekatan sosok villain yang ternyata murid dari seorang guru yang ya dia ditolak sama gurunya gitu, dan dia jadi jahat. Maksudnya mungkin kalau sekarang kita ngerasa kayak ya udah biasa, tapi itu kan salah satu yang cukup pertama-tama tuh di Kung Fu Panda itu. Makanya Tai Lung tuh the greatest menurut gua kalau mau ngomongin villain dalam Kung Fu Panda gitu. Bahkan ngomongin villain of all time animation movie ya, mungkin yang salah satu terbaik di top 10 pasti masuk lah Tai Lung. Makanya dimasukin di sini ya, siapa yang nggak seneng, gue juga seneng banget. Tapi ya cuma sekedar itu, kayak ya lu cuman mau fan service. Menurut gue fan service-nya gila-gilaan. Bahkan ya lu bakal lihat villain-villain lamanya Po yang bakal lu suka banget ngeliat, agak seneng meskipun nggak ada voice actornya ya, yang ada cuma si Tai Lung doang gitu. Cuman ya kayak wah keren banget gitu, ini masa kecil gue. Tapi ya udah sekedar itu. Story-nya apa? Story cheap banget, murahan banget. Mohon maaf ya, sekarang pakai villain si Bunglon yang memang punya penyihir ya, itu kan kayak lu cuma mau ningkatin kekuatan aja, udah kayak main game gitu kan. Yang pertama dari kungfu nih si Tai Lung, terus kedua dari teknologi, dari senjata lah ya kan si Lord Chen. Abis itu mulai jadi spirit ya kan si Kai gitu, musuh lama gurunya. Sekarang penyihir yang bisa punya kekuatan mereka semua gitu kan. Itu kan apa ya template mampus gitu. Story murahan yang buat gue jadi mengurangi esensi Kung Fu Panda yang gue tahu yang kesederhanaannya dulu gitu. Ya cuman ngomongin kungfu aja ya, mentok-mentok di meriam oke lah, meriam face kungfu. Tapi kenapa harus jadi pakai waduh penyihir lah, bisa pakai chi gitu. Kayak kalau buat gue kurang banget ya. Mungkin kalau kalian yang suka nggak apa-apa, kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian mau debat sama gue. Dan endingnya mohon maaf banget ya. Ini mungkin kalian bakal bully gue, mungkin gue bakal kontroversial banget statement gue kali ini. Cuman ini mohon maaf banget ya. Buat gue ending kayak begini itu bisa ditulis sama anak SD. Sumpah gue nggak bohong. Anak SD juga bisa buat ending cerita kayak Kung Fu Panda 4. Gue nggak bohong, sumpah. Mohon maaf kalau misalnya menurut kalian kayak lu apa sih bang? Ya ini menurut gue, pendapat gue aja. Karena serius, maksudnya sesimpel seringan itu yang kalau kita mau ngomongin film cuman buat pulang kerja asik-asikan seru, nggak masalah. Gue juga, apakah ini gue ngomongin kesimpulan ya, apakah gue rekomendasiin film Kung Fu Panda 4? Gue rekomendasiin. Kenapa? Karena seru banget, asik, lucu ya, actionnya keren gitu. Tapi sekedar itu, maksudnya nggak lebih dari film seru-seruan. Nggak bisa sampai kayak di level Kung Fu Panda 1 atau film-film animasi yang menurut gue kayak ini dapat banget secara emosional, secara drama, secara semuanya legend gitu loh ibaratnya. Nggak ada kesan apa-apa yang gue dapatkan. Jadi menurut gue ini filmnya nggak berkesan, tapi ya seru-seru aja. Ya karena lazy writingnya tadi, kayak ya udah anak SD juga bisa buat cerita kayak gini. Yang milking, lagi-lagi money milking, ya nggak masalah. DreamWorks lu mau money milking, ya Shrek juga nanti mau ditambahin lagi. Nggak tahu, kalau Shrek kan mungkin cerita lebih dalam ya. Cuma kalau Kung Fu Panda kayak ya suka-suka lu lah, maksudnya duit lu kan ya nggak ada salahnya orang mau cari duit. Cuman ya sebagai penonton ya gue cuma bisa kritik seperti ini. Maksudnya menurut gue cukup lah. Apalagi kalau misalnya mau dibikin Kung Fu Panda 5, 6, sorry itu saya mohon maaf, jangan udah 4 udah mentok gitu. Paling ya kalau mau spin off nyeritain Dragon Warrior yang baru ya it's okay lah. Cuman ya kalau buat gue sayang aja, menurut gue udah ketiga tuh sebenarnya udah mantep, kayak Toy Story sama aja kan. Oke, gitu aja dari gue. Akhir kata untuk final score film Kung Fu Panda 4 dari Ngelantur, gue bakal kasih 7,2/10 alias mediocre. Ya mungkin gak di kategori kurang karena gue sangat enjoy, gue sangat bisa dibikin ketawa, gue masih termanjakan dengan berbagai macam koreografi, fighting, sinematografi yang cukup memanjakan mata. Ya itu aja sih. Oke, kalau kalian punya pendapat yang beda silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram kita dan jangan lupa join link grup Telegram kita, karena grup WhatsApp kita udah lebih dari 1000. Udah gak muat lagi, jadi kalian join Telegram aja, kita ngobrol-ngobrol seputar perfilman dan TV series di Telegram. Kalau kalian pengen join membership community silahkan. Nih member-membernya bisa dilihat tuh. Member-member kita mantap sekali, bisa di-join. Cuman 1000 per hari dapat live tambahan. Nanti kalian bisa lihat keunggulannya, benefitnya banyak banget, termasuk ada tiket nobar gratis, diskon official buat merchandise official Ngelantur. Yang salah satunya ini nih, gue juga jual secara terpisah nih. Yang Spider Fisher udah habis ya, mohon maaf kalau kalian telat beli ya salah kalian lah, itu udah habis stoknya. Jadi tinggal yang Samurai Vader nih, ini juga terbatas. Kalau misalnya udah habis nggak bakal gue stok lagi, karena itu desain gue gambar pakai tangan gue sendiri. Kalau habis ya habis. Oke, gitu aja, kita jumpa di video-video berikutnya. Bye bye semuanya.